Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus. Kita baru ketemu pada saat ini melalui live stream. Begitu juga untuk saudara saya yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Singapura dan di Australia. Shalom. Begitu juga untuk teman-teman saya yang ada di Bandung, khususnya Alena Tennis Group. Shalom. Kita bertemu melalui live stream ini. Kami percaya saudara taat patuh dengan peraturan-peraturan yang telah diberikan kepada kita semua, supaya kita tinggal di rumah saja. Kita menjaga jarak, kita banyak mencuci tangan, dan jangan berkumpul sementara ini. Saudara, ada warga yang baik, taatilah dan patuhilah. Terima kasih. Saat ini saya ingin bersharing mengenai firman Tuhan, yaitu ada kaitannya dengan virus corona yang terjadi pada saat ini. Kita akan melihat dari firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang akan menjawab kenapa bisa terjadi virus corona ini di dalam kehidupan kita, di dalam dunia, di negara Indonesia. Saya percaya ada maksud Tuhan untuk itu. Kita akan melihat di Ayub, kisah Ayub dari pasal 1 sampai pasal 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Kristus, boleh membacanya pelan-pelan. Saya ingin menceritakan saja cerita Ayub di saat ini. Dari Ayub 1 ayat 1 mengatakan, di tanah Uz ada seorang yang namanya Ayub. Katakan oleh firman Tuhan, dia itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, dan juga bahwa dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Zaman dahulu, kekayaan bukan diukur oleh rumah yang bertingkat, rumah yang besar, tetapi ukurannya adalah banyaknya ternak. Dan dia mempunyai ternak yang banyak sekali waktu zaman itu. Dia memiliki 7.000 kambing dan domba. Dia memiliki 3.000 unta. Dia memiliki 500 pasang lembu dan sapi. Dia memiliki 500 keledai. Pada zaman itu, dia adalah orang yang terkaya di sebelah timur. Dan juga apa milik dia? Dia memiliki 10 orang anak luar biasa, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Tetapi orang yang dikasihi Tuhan pun bisa dapat musibah, saudara. Kalau saudara membacanya, saudara tahu dia mengalami musibah. Tanda tanya, kenapa musibah ini bisa terjadi? Ternyata di alam roh ada pertemuan antara Tuhan dengan anak-anak Allah, Tuhan dengan iblis. Dan pada waktu itulah Tuhan bertanya kepada iblis, kemana saja kamu? Dia katakan bahwa aku mengelilingi dan menjelajahi bumi ini. Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan?
Jadi diulang lagi pada ayat ke-8, ditanya lagi kepada iblis, apakah dia memperhatikannya? Iblis mengatakannya, terang saja, kalau kau memberkati dia berlimpah-limpah dengan kekayaannya, engkau memberkati keluarganya, pasti saja dia taat kepada engkau. Coba kalau engkau sendiri yang menjamah di kekayaannya, kepunyaannya, miliknya, dan pasti dia akan mengutuki engkau. Disinilah Tuhan memberikan wewenang kepada iblis. Jadi Tuhan komandonya, Tuhan yang memberikan kepada iblis pagar itu dibuka. Dia katakan demikian, ayat 12. Nah, kepunyaannya adalah di bawah kuasamu. Iblis pergi dari hadapan Tuhan, dan apa yang iblis lakukan, Tuhan hanya mengatakan supaya bahwa seluruh miliknya, kepunyaan miliknya dalam kuasanya. Tetapi apa yang diperbuat oleh iblis untuk menghancurkannya, itulah cara iblis yang menghancurkan keluarga Ayub. Dengan cara apa? Pada satu hari, orang-orang Sheba datang, merampas, menyerang lembu sapi, keledai yang sedang makan rumput, dirampas, dirampoknya, dibawa pergi. Tetapi iblis tidak tinggal begitu saja. Sebelum itu selesai, datang lagi berita bahwa api dari langit menyerang. Apa yang diserang? Kambing domba yang 7.000 ekor, semua dibakar habis, tidak ada sisa satupun. Belum itu selesai, datang lagi. Apa yang terjadi? Orang-orang Kasdim datang menyerang dengan 3 pasukan, menyerang, merampas, mengambil semua. 3.000 untanya diambil semuanya, dirampok semuanya. Bayangkan, iblis masih belum puas. Satu lagi, bahwa angin ribut dari seberang padang gurun menyerang rumah anaknya yang sulung, yang sedang mengadakan pesta keluarga. Itu kenapa pesta keluarga? Karena cuma yang hadir di situ adalah 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Diserang dari 4 penjuru. Angin ribut itu menghancurkan rumahnya, dan rumah itu hancur. Bukan saja rumah itu hancur, tetapi orang-orang yang di dalamnya, yaitu anak-anak Ayub yang ada di dalamnya, semua meninggal dunia. Tetapi saudara tahu apa reaksi Ayub setelah mendengarkan berita duka cita ini? Dia mencukur kepalanya, dia mengoyakkan bajunya, dia berlutut menyembah Tuhan. Itu yang luar biasanya. Tuhan bukan melihat luar, Tuhan tahu hatinya Ayub bagaimana. Maka Tuhan berani pagar itu diangkatnya. Ini yang luar biasanya. Kenapa anak-anaknya bisa meninggal dunia? Karena pagar itu hanya untuk Ayub saja, bukan untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa diserang oleh iblis. Tetapi sesuai dengan perintah Tuhan bahwa jangan ulurkan tanganmu kepada Ayub. Jadi Ayub
tetap sehat walafiat walaupun hartanya habis. Ini yang luar biasanya. Apa yang kita dapatkan dari cerita ini, bahwa dengan pagar yang Tuhan bangun di ayat 10 itu, itulah menjadi kuncinya. Kalau pagar itu tidak diangkat, saudara tahu, kalau pagar itu masih ada di situ, walaupun iblis menggerakkan orang-orang Seba, walaupun api menyambar kepada Ayub keluarganya, tidak bisa tembus karena pagar itu. Orang Kasdim datang pun tidak bisa nembus, angin ribut pun tidak bisa menembusnya. Jadi yang penting adalah Tuhan membuat pagar. Pagar itu bagi kita semua. Pagar itu apa sih sebetulnya? Inilah kunci rahasianya. Bagaimana kita dapat perlindungan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk membuat pagar bagi kita semua, orang-orang percaya. Dan saya percaya pagar ini tidak akan diangkat, karena firman Tuhan mengatakan di Ayub 1, Ayub 8, Ayub pasal 2 ayat 3, berulang-ulang dikatakan, karena Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Inilah persyaratan untuk supaya Tuhan menggerakkan, Tuhan membangun pagar bagi kita semua, sehingga iblis tidak bisa menyerang kita. Apapun tidak bisa menyerang kita, kuasa dari manapun tidak bisa menyerang kita. Puji Tuhan, kami percaya dengan pagar ini kita akan dapat perlindungan dari Tuhan sendiri. Maka saya menghimbau kepada kita semua supaya kita minta Tuhan membuat pagar bagi kita semua. Dan saya akan mengupas mengenai 4 hal ini, yaitu 1, mengenai Ayub yang saleh, 2, Ayub yang jujur, 3, Ayub yang takut akan Tuhan, 4, Ayub menjauhi kejahatan. Ini akan saya bicarakan minggu yang akan datang, tapi secara garis besarnya saya bicarakan di sini suatu saleh. Saleh artinya adalah taat setia, beribadah kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya blamelessness, tidak bercela, berarti tidak bercacat cela. Yang kedua adalah jujur, bahasa Inggrisnya adalah upright. Kalau kita menyelidiki, arti aslinya adalah lurus, lempeng, tidak neko-neko. Itu namanya jujur. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan, afraid of God, takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Diterjemahin bahasa Yunaninya bahwa yang paling tepat adalah yang menghormati Tuhan. Itu artinya. Yang berikutnya adalah menjauhi kejahatan, menjauhi, turning away bahasa Inggrisnya. Turning away itu berbalik. Berbalik dari mana? Tadinya menghadap dunia, berbalik menghadap ke surga. Berbalik, turning away, menjauhi kejahatan. Itu semua kejahatan itu dilakukan oleh iblis sendiri. Dan ini saya akan bicarakan secara khusus minggu yang akan datang. Bagaimana membangun supaya Tuhan mau membangun pagar untuk kita dengan persyaratan yang Tuhan telah berikan di Ayub 1 ayat 1, Ayub 1 ayat 8, dengan Ayub 2 ayat 3
itulah menjadi kuncinya. Kita akan bicarakan lebih mendalam, dan saya akan memberitakan, membuka rahasianya, bagaimana melakukannya. Di dalam waktu yang singkat kita bisa menggerakkan hati Tuhan untuk membuat tagar bagi kita semua orang-orang percaya. Dengan itu kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang perlu kita sembah. Dengan masalah COVID-19, virus corona, jadi iblis datang kepada Tuhan meminta izin, dan Tuhan mengizinkannya. Kenapa Tuhan mengizinkannya? Kita akan bahas nanti. Tuhan mengizinkannya, tetapi COVID-19 adalah karya dari iblis. Kalau pendeta-pendeta mengatakan bahwa COVID-19 adalah dari iblis, saya setuju. Tapi yang penting adalah Tuhan memberikan izin, tetapi Tuhan membatasi. Di ayat 12 Tuhan membatasi, jangan mengulurkan tanganmu kepada Ayub. Tuhan membatasi. Jadi kuasa iblis itu dibatasi, sehingga waktu rumahnya hancur, anak-anaknya meninggal dunia, apa yang dilakukan Ayub? Ayub memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berkata, aku datang dilahirkan telanjang, dan aku kembali ke dalamnya. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambilnya. Itu yang luar biasa. Iblis tidak senang, iblis tidak puas, iblis rasanya kurang berhasil. Dan ada pertemuan yang berikutnya, ditanya juga oleh Tuhan, ngapain saja kamu? Apa kerjamu? Dia katakan menjelajahi, mengelilingi bumi ini. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan? Iblis mengatakan, pantas saja kalau kulit ganti kulit. Coba engkau jamah tulangnya, engkau jamah dagingnya, pasti demi nyawanya ia akan mengutuki engkau. Jadi iblis meminta izin kepada Tuhan untuk menjamah tubuhnya, untuk menjamah kehidupannya langsung. Ternyata Tuhan izinkan. Nah, ia ada di dalam kuasamu. Inilah, tetapi tetap dibatasi. Hanya sayangilah nyawanya, tetapi nyawanya bukan urusanmu. Nyawa orang hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan iblis. Perhatikan dengan baik-baik, simak baik-baik. Jadi kita mendapatkan kunci rahasia bagaimana iblis tidak bisa menjamah kita, yaitu yang telah saya sebutkan berkali-kali. Hidup saleh, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan, hidup menjauhi kejahatan. Dengan COVID-19 yang Tuhan izinkan, yang memporak-porandakan bumi ini, karena bumi ini sudah rusak seperti zamannya Nuh, sehingga air bah terjadi. Tetapi waktu itu Tuhan mengatakan air bah cukup satu kali dan tidak akan terjadi lagi. Dan ini buktinya bahwa Tuhan tidak mengadakan air bah lagi, tetapi Tuhan izinkan iblis untuk menyerang dunia ini, untuk menyerang bumi ini. Dan mereka yang meninggal karena virus corona bukan saja orang-orang awam, tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan. Bagaimana jawaban kita? Saya katakan bahwa mereka yang meninggal
hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena kontrak hidupnya sudah selesai, kontrak hidupnya sudah habis. Jadi dia dipanggil untuk menghadap, untuk bertemu dengan Tuhan. Maka itu pada pertemuan-pertemuan disebutkan ada anak-anak Allah dan ada iblis. Berarti anak-anak Allah itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil pulang ketemu dengan Tuhan sendiri. Itu yang luar biasanya. Bukan cara matinya. Orang bisa meninggal karena kecelakaan, karena sakit, karena apa saja bisa meninggal dunia. Bukan caranya. Kalau kita belajar membaca Alkitab, rasul-rasul, murid-murid Yesus, bagaimana mereka meninggalnya, kebanyakan meninggalnya dengan tidak terhormat. Petrus disalib berbalik, Andreas digantung, Matius ditusuk dari belakang. Luar biasa, bukan? Stefanus dilempari batu, Yohanes dipenggal kepalanya. Siapa lagi? Bartolomeus, saudara tahu, dikuliti. Yesaya dimutilasi. Bayangkan Tuhan, bayangkan kematian mereka tidak terhormat. Tetapi fokusnya bukan kematiannya, cara kematiannya, tetapi adalah bagaimana iman percayanya terpelihara setia sampai mati. Karena hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah di balik kematian ada hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan ada COVID-19 ini, dunia mungkin lebih baik, saudara. NASA memberikan foto-foto kepada semua orang pada saat ini bahwa dunia ini telah lebih baik dari sebelumnya COVID, yaitu gempa bumi menurun, getah bumi menurun, polusi menurun, udara lebih bersih. Jadi manfaatnya, hikmahnya dari serangan COVID-19, satu, polusi itu turun. Saudara, polusi itu turun gratis. Karena apa? Karena COVID corona. Orang sudah tidak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, sehingga dilaporkan bahwa cuaca lebih baik, terutama di negara Tiongkok, di negara Cina. Kedua di Italia terlihat sekali. Ketiga di Amerika sudah terlihat polusi turun sekali dengan gratisnya. Kedua, pemanasan bumi itu menurun sekali, pemanasan bumi. Karena apa? Karena saudara melihat pabrik-pabrik, industri-industri yang mengeluarkan zat-zat yang meningkatkan global warming atau pemanasan global ini sudah turun sekali. Ini baik untuk pemulihan bumi ini. Yang keempat adalah air menjadi bersih. Kenapa air menjadi bersih? Karena di Italia telah diumumkan lockdown. Dengan lockdown ini pengaruhnya ada Grand Canal di Venesia. Biasanya dikunjungi oleh turis-turis setiap hari, penuh mengotori air. Tetapi dengan lockdown ini mereka banyak diam di rumah, sehingga air menjadi bersih. Apalagi getaran bumi turun sekali. Menurut Royal Observatory
di Belgium melaporkan bahwa getaran bumi, kerak bumi telah menurun sekali. Itu juga dikonfirmasi oleh ahli gempa di Nepal. Itu juga dikonfirmasikan di Paris Institute Earth and Physics. Itu juga dikonfirmasikan di University Caltech di Los Angeles. Berikutnya yang keenam, udara. Kelima adalah udara lebih bersih. Saudara, menurut laporan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, mengatakan bahwa udara sudah berubah sekali. Cuaca di Indonesia, di Jakarta, langit yang biru dan udaranya lebih segar, luar biasa. Yang keenam adalah laut menjadi tenang. Bagaimana laut menjadi tenang, saudara? Karena biasa kapal-kapal pesiar melalang buana di lautan. Kapal-kapal yang biasanya lalang di laut, mereka memilih bersandar, sehingga laut pun tenang, ikan pun tenang berenang di sana. Itu yang luar biasanya. Jadi ada hikmahnya. Manusia ada ahlinya, ahli kamera, ahli handphone, ahli pesawat, ahli mobil, ahli nuklir, semua ada ahli-ahlinya. Tetapi yang bisa memulihkan, memperbaiki bumi hanya ada satu-satunya, adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka itu perlu dalam kehidupan kita menyembah, satu-satunya adalah menyembah Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Karena kekuasaan ada di tangan Dia, Raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pemberitaan sharing firman Tuhan pada hari ini. Ambil hikmahnya, ambil baiknya, ikuti untuk minggu yang akan datang, supaya setiap orang meminta kepada Tuhan, membuat tagar untuk kita semua. Sekian, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan kesabaran pada saat ini Tuhan. Karena kami harus sabar dengan dan taat kepada pemerintah untuk tinggal diam di rumah. Dan kami percaya Tuhan, dengan perlindungan dari Tuhan, segala sesuatu tidak dapat menyerang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu, hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita tunduk. Kita menerima berkat. Semoga berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.